Baiklah, ini bagian yang kedua ya. Mohon ditonton dengan sampai habis dengan betul ya. Karena ini melibatkan contoh yang harus dimengerti supaya kalian bisa menyelesaikan soal-soal dengan baik. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke lah, kita teruskan kepada bagian yang kedua ya, dari impuls dan momentum ini. Yakni suatu fenomena yang berurusan dengan hukum kekekalan momentum ya. Yakni tumbukan. Apa itu tumbukan atau tabrakan segala macam ya. Tumbukan terjadi bila dua buah benda saling mendekati dan berinteraksi dengan kuat kemudian saling menjauh. Ya. Sebelum melakukan tumbukan atau sebelum mengalami tumbukan, kedua benda bergerak dengan kecepatan konstan. Setelah tumbukan, kedua benda tadi juga bergerak dengan kecepatan konstan, tetapi kecepatannya berbeda dengan kecepatan semula. Pada peristiwa tumbukan, gaya interaksi sangat kuat dan bekerja sangat cepat. Sedangkan gaya luar sangat kecil dibandingkan dengan gaya interaksi sehingga dapat diabaikan. Karena gaya yang ada hanya gaya interaksi saja dan gaya interaksi totalnya adalah nol, maka pada tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum. Baik, mari kita lihat. Tumbukan dibagi beberapa macam ya. Di sini yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Apa itu tumbukan lenting sempurna? Tumbukan lenting sempurna disebut juga tumbukan elastik. Pada tumbukan elastik berlaku hukum kekekalan momentum dan juga hukum kekekalan energi kinetik. Hukum kekekalan energi kinetik pada peristiwa ini adalah setengah M1V1 kuadrat tambah setengah M2V2 kuadrat sama dengan setengah M1V1 aksen kuadrat tambah setengah M2V2 aksen kuadrat. Apa maksudnya ini? Ini kita lihat ada dua hal ya. Yang pertama terjadi sebelum tumbukan. Sebelum tumbukan energinya seperti ini, energi sistem ya. Dua benda bertumbukan itu. V1 kecepatan benda 1, V2 kecepatan benda 2. Ini sebelum tumbukan. Nah, yang di sebelah kanan sama dengan itu adalah sesudah tumbukan ya. Jadi ini energi kinetik dari kedua benda sebelum tumbukan, ini energi kinetik sesudah tumbukan. Kedua-duanya sama, maka disebut hukum kekekalan energi kinetik yang berlaku di sini. Baik. Yang kedua adalah tumbukan tidak lenting sempurna. Ya. Tumbukan tidak lenting sempurna sering juga disebut tumbukan tak elastik sempurna. Pada peristiwa ini berlaku hukum kekekalan momentum, tapi hukum kekekalan tenaga kinetik tidak berlaku. Tenaga energi kinetik tidak berlaku. Ya, setelah terjadi tumbukan, kedua benda menjadi satu, sehingga persamaan kekekalan momentum menjadi M1V1 tambah M2V2 sama dengan dalam kurung M1 tambah M2 dikali V aksen. Ya. Nah, energi kinetik awalnya K sama dengan setengah M1V1 kuadrat tambah setengah M2V2 kuadrat. Energi kinetik akhirnya K aksen sama dengan setengah M1 tambah M2V aksen kuadrat. Nah, ini tidak kekal gitu ya. Karena keduanya tidak sama gitu. Contoh soal nih, sebuah contoh soal. Sebuah benda bermasa M1 10 gram dengan kecepatan 2 meter per sekon bertumbukan dengan benda kedua bermasa M2 sama dengan 5 gram yang diam. Setelah bertumbukan, kedua benda bergerak bersama. Bagaimana tenaga kinetik setelah kedua benda bertumbukan? Penyelesaiannya hukum kekekalan momentum kita lihat. Hukum kekekalan momentum M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. V1 diketahui 2 meter per sekon, V2 nya 0 karena diam ya, ini diam di sini. Kemudian V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V ya, karena benda bergerak bersama-sama setelah tumbukan ya. Nah,
Di sini kalau dimasukkan hukum kekalan momentum, kita masukkan angkanya M1 V1. Nah, V2-nya 0 di sini. Lalu M1 tambah M2 kali V aksen, ini menjadi M1 V1 aja lagi, tinggal ini 0. Sama dengan M1 tambah M2 V aksen. Gitu. Nah, bila dihitung, V aksennya adalah M1 V1 per M1 tambah M2. Ini hasilnya adalah 4/3 meter per sekon. Oke. Energi kinetik sebelum tumbukan nih, kita lihat ya. K-nya setengah M1 V1 kuadrat nih, sama dengan setengah kali 10 kali 2 kuadrat sama dengan 20 Joule. Kemudian energi kinetik sesudah tumbukan. Ini K aksennya setengah M1 tambah M2 kali V aksen kuadrat. Kita masukkan angkanya, kita dapat 13,33 Joule. Nah, di sini nampak energi kinetik mengalami pengurangan ya, dari 20 Joule menjadi 13,33 Joule saja. Baik. Contoh soal kedua. Ya. Sebuah peluru bermasa 5,2 gram dengan kecepatan 672 meter per sekon bertumbukan dengan balok kayu bermasa 700 gram yang diam di atas permukaan lantai yang licin. Peluru keluar dari balok dengan kecepatan 428 meter per sekon. Ya. Pertanyaannya, A. Berapa kecepatan balok kemudian, ya, setelah pertumbukan maksudnya, dan berapa perubahan energi kinetik sistem? Baik, penyelesaiannya, kita tahu dulu massa peluru 0,052 kg, ini ditukar dulu ya, 5,2 gram menjadi 0,052 kg. Ya. Karena nanti satuan yang setaranya nanti kilogram dengan meter, supaya dapat newton ya. Dan nanti supaya tidak mengikutkan satuan dalam persamaannya, nanti kita ubah langsung ya. Ini 5,2 gram menjadi 0,052 kg. MB ya, massa balok ini 700 gram dijadikan 0,7 kg. Kemudian kecepatannya udah dalam meter per detik, ya, dibiarkan meter per detik. VB-nya 0 ya, karena diam. Kemudian VP aksennya, kecepatan peluru setelah tumbukan adalah 428 meter per sekon. Baik. Hukum kekekalan momentum mula-mula kita pakai. Wah, MP VP tambah MB VB sama dengan MP VP aksen tambah MB VB aksen. Ya, masukkan angkanya 0,0052 nih kali 672. Ya, di sini dia diam 0 berarti. Ya, di sini VP aksen. Di sini VB aksen ya. Ini mau dicari berapa kecepatan balok sesudah. Baik. Dari sini kita dapat ini dikalikan 3,4944. Ini 2,2256. Ini tetap 0,7 VB aksen. Kemudian ini dipindahkan. Ini pindah ke sana jadi negatif ya. 3,4994 dikurang ini sama 0,7. Kita dapat 1,2688 sama dengan 0,7 VB aksen. Nah, kalau udah begini bisa dibalik ya. 0,7 VB aksen sama dengan 12688. Maka dapat VB dibagi ya 0,7, kemudian VB aksen sama dengan 1,8126 meter per detik. Ini adalah kecepatan balok setelah tumbukan ya. Nah, ini adalah jawaban A. Ya. Baik. Berikutnya energi kinetik sebelum tumbukan ya. K-nya sama dengan setengah MP VP kuadrat ya. Kita masukkan angkanya, kita dapat 11,74,12 Joule. Lalu energi kinetik sudah tumbukan, kita hitung ya. Ini ada semua nih, masukkan angkanya. Kita dapat 477,4283 Joule ya. Maka di sini energi kinetik mengalami penurunan ya, dari sini ke sini menjadi. Jadi sebesar, kurangkan saja K kurang K aksen, dapat segini, kita dapat 696,6917 Joule. Nah, itu penurunan energi kinetiknya ya.
Baik, ini adalah jawaban B ya. Kemudian soal yang berikutnya, contoh soal ketiga ini agak lebih rumit ya, karena melibatkan 3 benda. Baloknya ada 2, pelurunya ada 1. Sebuah peluru bermasa 3,5 gram ditembakkan pada 2 balok kayu yang diam di atas meja yang licin. Peluru keluar dari balok pertama yang bermasa 1,2 kg dan terbenam pada balok kedua, ya, dari sini ke sini, yang bermasa 1,8 kg. Ya. Kecepatan akhir kedua balok V1 sama dengan 0,63 meter per detik dan V2 1,4 meter per sekon. Gambar B ya. Jadi ini gambar B menjelaskan keadaan akhir ya. Dia tembus balok pertama kemudian terbenam pada balok kedua. Kecepatan benda pertama ini, kecepatan balok kedua yang ini. Nah, pertanyaannya apa? Cari kecepatan peluru A sebelum menembus, B setelah meninggalkan balok pertama. Nah, jadi di sini ditanya. Sebelum menembus balok pertama dan setelah menembus balok pertama. Atau sebelum menembus balok kedua nih kan. Nah, gitu. Baik, gimana menyelesaikannya? Kita lihat. Penyelesaian. Yang pertama nih, dalam hal ini terdapat 2 kejadian tumbukan. 2 kejadian tumbukan. 1 antara peluru dengan balok pertama. Antara peluru dengan balok pertama. Yang kedua antara peluru dengan balok kedua. Ya. Nah, yang diketahui adalah kecepatan akhir kedua balok. Itu yang diketahui. Yang pertama ditanya. Kecepatan pertama dari peluru ditanya. Baik. V1 aksen nih kecepatan akhir kedua balok ya. Lalu V2 aksen. Kemudian MP dah tahu dari soal nih. Langsung itu aja tukar jadi kilogram. M1, M2 diketahui. Kemudian ditanya VP, ya, kecepatan peluru sebelum menembus balok pertama. Lalu VP aksen, kecepatan peluru setelah menembus balok pertama. Ini ada VP, ada VP aksen. Kemudian ada satu lagi, ini catatannya. VP double aksen adalah kecepatan peluru setelah menembus balok kedua. Ya. Sedikit masuk ke dalam balok kedua berarti dia terbenam di dalam sana ya. Kemudian hukum kekekalan momentum bisa dipakai pada kejadian kedua dahulu antara peluru dan balok kedua. Kenapa? Karena cukup yang diketahuinya. Kalau dari awal dari VP kita tidak tahu. Ini analisanya dari balok kedua dulu. Oke, MP VP action tambah M2 V2 sama dengan MP VP double action tambah M2 V2 action. Nah, kok jadi gini Pak ya? Ya, karena ini setelah balok pertama dia jadi VP aksen ya. Sementara balok keduanya belum apa-apa nih, masih V2. Nah, setelah terjadi tumbukan, peluru menjadi VP double aksen nih. Dan balok kedua menjadi V2 aksen. Nah, gitu. Ya, jangan bingung dengan ini. Ya, ini setelah kejadian balok pertama jadi VP aksen. Sementara yang duanya masih diam gitu, belum. Lalu setelah terjadi tumbukan dengan yang kedua, ini jadi double aksen, ini jadi V2 aksen. Oke. Karena peluru terbenam dalam balok kedua, ya, terbenam dalam balok kedua lalu bergerak bersama-sama, maka VP double aksen sama dengan V2 aksen. Jadi ini sama nih. Sama-sama bergerak ya, terbenam dalam situ dan bergerak bersama-sama. Oke, kemudian persamaan menjadi apa? MP VP aksen tambah M2 V2 menjadi MP V2 aksen tambah M2 V2 aksen gitu. Ya, ini jadikan V2 aksennya saja. Ya. Ini karena sama, ini ditukar ya, ditukar menjadi V2 aksen. Lalu MP VP aksen tambah M2 V2, ini kita keluarkan ya V2 aksennya karena sama nih. Diuraikan, dikeluarkan. Menjadi begini. Kemudian kita masukkan angkanya. VP aksen ini, nah ini diketahui semua, ini tahu kan, ini tahu, nah kita dapat VP aksennya di kecepatan peluru sebelum menembus balok kedua atau setelah menembus balok pertama. Ya, dari sini kita dapat VP aksen
berapa nih? Nah, 721,4 meter per sekon nih hasil akhirnya. Ini adalah kecepatan peluru sebelum menembus balok kedua atau setelah keluar dari balok pertama. VP aksen menjadi 721 meter per detik. Baik, kemudian oke, ini jawaban B ya. Yang pertamaannya B, pertanyaan B yang dijawab dulu. Kecepatan peluru keluar dari balok pertama atau sebelum masuk ke balok kedua. Baik, seterusnya kejadian pertama antara balok peluru dan balok pertama ini, kejadian sebelum yang tadi, ini antara balok, ini salah nih, antara peluru dan balok pertama, salah. Kejadian pertama antara peluru dan balok pertama. Kemudian persamaan momentumnya menjadi MPVP tambah M1V1 sama dengan MPVP aksen tambah M1V1 aksen. Nah, ini yang pertama ya. Ini sebelum menembus ya, VP kecepatan peluru, ini V1 ya. Benda itu masih diam. Nah, ini setelah ditembus oleh peluru ya, balok pertama nih. Kemudian diketahui V1 aksen ini diketahui 0,63, lalu kecepatan peluru ini dicari tadi. Dari hasil di atas ya kita dapat VP aksen setelah menembus balok pertama segini. Maka kita dapat cari VP aksennya nanti, sementara V1 sama dengan 0 ya, diketahui diam. Baik, rumusnya begini, konversi momentumnya. Kita masukkan angkanya, ini dicari ya, yang lain diketahui semua. Maka kita dapat VP itu sebesar 937,4 meter per sekon. Ya. Nah, ini adalah kecepatan sebelum peluru kecepatan peluru sebelum menembus balok pertama. VP aksen 937. Ini adalah jawaban pertanyaan A. Nah, begitu. Kelihatannya rumit ya, tapi tidak rumit kalau Anda paham dan mengerti mana kejadiannya seperti apa gitu ya. Lihat gambar tadi. Kemudian kejadiannya seperti apa. Tumbukan pertama antara peluru dan balok pertama, kemudian tumbukan kedua antara peluru dan balok kedua. Baiklah, demikian saja kuliah ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat hari ini diberkati dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala yang berlipat ganda, karena dalam rangka mencari ilmu untuk mencari ridha Allah. Kita sudahi saja. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.